Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan salam berdampak dari Kemendikti Saintek untuk kita semua. Terima kasih saya sudah diundang pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Rektor Dr. Irwandi, Kepala LL Dikti yang bisa hadir sini, Profesor Setiabudi Indartono. Hadir juga Bapak Rektor ISI Denpasar, hadir hari ini? Oh, belum hadir beliau, tapi saya sudah ketemu dengan beliau. Para Wakil Rektor ISI Yogyakarta dan juga Mitra, Direktur dari PT Energi Baru Berbaharukan, Surya Elektrik Internasional, dan Chitose Internasional. Senang sekali bisa melihat ada kehadiran di sini dan hubungan langsung antara industri dan perguruan tinggi. Ini sesuatu yang sangat kami gaungkan dan coba fasilitasi dari Kemendikti Saintek. Para dekan, pembicara Philip Augier, Heli Minarti, Bapak Kurniawan, Bapak ya, mungkin Philip baris ini, dan tentu saja moderator pada hari ini ya. Lalu dekan dan seluruh anggota Sivitas, terutama sekali yang saya banggakan, rekan-rekan saya, teman-teman saya, para dosen ISI, saya juga kagumi dengan dosen ISI. Dan yang saya banggakan, mahasiswa hadir kah hari ini? Ada mahasiswa? Ada juga. Dan saya banggakan para mahasiswa. Ya, udah lihat ada mahasiswa, senang sekali. Terima kasih. Pertama-tama terima kasih sekali atas tariannya tadi, luar biasa tariannya. Sangat... biasanya memang kalau kunjungan selalu ada tari-tarian dan saya sangat menikmati tiap kali. Salah satu kalau boleh dibilang perk atau keuntungan menjadi wakil menteri berkunjung kemana-mana ke daerah itu di Indonesia selalu dimanapun, apakah ini untuk ke perguruan tinggi atau untuk event-event lainnya selalu disambut dengan seni. Tapi kalau boleh jujur, tadi yang tari ini sangat luar biasa ya. Senang sekali bisa disambut. Pada hari ini saya memikirkan tentang tema dari Art and Diplomacy yang diusung menjadi tema Dies Natalis pada tahun ini. Dan tadi tema mengenai Art Connectivity. Ini tema yang sangat tepat pada masa di mana Kemendikti Saintek memikirkan tentang gaung dari dampak perguruan tinggi. Dan terutama sekali tentu saja kami dari kementerian memikirkan tentang dampak dari perguruan tinggi karena pemimpin kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto, telah menyatakan secara jelas sekali arah negara dan bangsa kita adalah untuk membangun kesejahteraan dari Indonesia, mencapai pertumbuhan ekonomi 8% yang tidak mungkin dicapai, bangsa dan negara tidak mungkin mencapai dari kemampuan untuk pertumbuhan ekonomi tanpa kemampuan sains dan teknologi yang kuat. Dan seni itu adalah bagian yang penting sekali. Saya bukan bilang hanya bagian, tetapi bagian yang penting sekali dari kemampuan bangsa kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, kemampuan bangsa kita untuk mengembangkan sains dan teknologi kita. Ini yang akan saya bahas pada hari ini.
Tapi mulai dari sedikit tadi dibilang saya asal Medan, Sumatera Utara. Saya lahir di situ, tapi kalau dibilang lebih banyak di Jogja atau di Medan, jauh lebih banyak di Jogja Bapak Ibu sekalian. Dari kecil sangat sering ke Jogja dan menghabiskan waktu di Jogja. Saya masih ingat waktu saya berkuliah di Harvard University, kuliah S1, jadi sama dengan para adik-adik mahasiswa yang mungkin hadir pada hari ini. Hari pertama, ini sungguh hari pertama. Hari pertama saya makan di kantin, karena kalau di Harvard kebanyakan kita makannya di kantin dan tinggalnya di asrama, sama nanti kan mengunjungi asrama. Kantinnya namanya Annenberg Hall, jadi kalau tingkat 1 itu kita semua makannya di kantin yang sama di Annenberg Hall. Annenberg Hall ini sangat istimewa karena selain kantin, jadi di bawahnya kantin dan di atasnya itu adalah gedung pertunjukan yang besar sekali. Ini luar biasa gedung pertunjukannya, tetapi Annenberg Hall hampir 3 kali lipat dari sini. Gedung pertunjukan yang luar biasa. Dan di kantin itu ya kita kan belum saling mengenal satu sama lain. Lalu seperti biasa sambil makan mulailah perkenalan dengan murid-murid dari Harvard lainnya. Tingkat 1 kalau di Harvard pada waktu itu saya satu-satunya orang Indonesia di S1. Dan selama 4 tahun juga satu-satunya orang Indonesia di S1. Kalau S2, S3 cukup banyak bukan cukup banyak tapi ada dari Indonesia. Tapi kalau S1 sangat jarang sekali. Nah, waktu saya makan, teman saya bertanya, teman baru ya, kamu dari mana? Saya bilang saya dari Indonesia. Terus dia bingung wajahnya, mikir-mikir, Indonesia itu di mana? Pikiran saya yang langsung di pikiran saya, ini diterima di Harvard kok dablek banget nggak tahu Indonesia itu di mana ya. Aneh, harus kan orang pintar ya yang diterima. Masa tidak tahu di mana itu Indonesia dan negara apa Indonesia? Ini cerita sungguh. 1999 saya masuk di Harvard University, hari pertama. Lalu saya memikirkan, kenapa mereka tidak tahu di mana Indonesia? Kalau kita lihat jumlah mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, data terakhir China 300 ribuan, India di atas itu, sedikit di atas itu 350 ribuan. Vietnam tetangga kita 60 ribu, Indonesia hanya 8 ribu. Jadi sebagai jumlah kita juga sangat sedikit. Padahal tentu saja kalau kita lihat dari persentasi atau demografi dibandingkan dengan Vietnam, penduduk kita jauh lebih besar dari Vietnam. Ya. Diplomasi Indonesia, ini anekdot saya bagikan karena pada saat itu saya sadar bahwa kita kurang diplomasi. Kita kurang dikenal sebagai bangsa. Padahal kalau kita pertanyakan apakah kita seharusnya dikenal atau tidak, jawabannya pastilah kita seharusnya sangat. Mengapa? Kita punya kekuatan yang luar biasa dalam seni dan budaya. Seni dan budaya Indonesia, kalau kita boleh secara jujur dan objektif pun membandingkan kekayaan seni dan budaya Indonesia, tadi dari Pak Hafaz bilang keragamannya, dari segi faktor keragaman, kita berada paling papan atas dari keragaman budaya dan seni kita. Kita bisa lihat
dari angka bahasa. Kebetulan ini adalah salah satu riset saya sebagai ilmuwan cognitive science. Saya mempelajari tentang bahasa atau keragaman bahasa di mana itu bisa mempengaruhi pikiran. Namanya language and thought, language and cognition. Indonesia adalah negara yang mempunyai keragaman bahasa nomor 2 di seluruh dunia. Nomor 1 Papua New Guinea, Bapak Ibu sekalian. Nomor 2 Indonesia. Kita adalah negara yang paling mempunyai keragaman bahasa. Dan keragaman bahasa itu sangat terkolerasi dengan produk dari budaya. Bahasa adalah bagian dari budaya. Seni yang merupakan produk dari budaya dan bahasa juga adalah bagian tercermin dari keragaman bahasa tersebut. Sehingga kalau kita lihat keragaman, jumlah, kualitas dari seni dan budaya kita, kita seharusnya mempunyai kekuatan diplomatik yang luar biasa di dunia ini. Ini tesis satu pertama saya. Seharusnya, secara teoritis kita harusnya papan atas dalam diplomasi. Seharusnya kemanapun kita pergi, orang langsung tahu apa dan di mana itu Indonesia. Apa yang terkenal dari Indonesia. Ini tesis satu. Pertanyaan yang harus dijawab, yang ditanyakan, apakah benar bahwa diplomasi itu sangat berhubungan dengan budaya dan politik? Nah, ayo kita bahas dan kita kaji. Ini kaji dengan ilmu ya, ilmu kognitif. Saya akan sebutkan negaranya. Bapak Ibu tolong sebutkan pemikiran pertama, konsep pertama yang Bapak Ibu tahu tentang negara tersebut. Siap-siap? Ya. Tiongkok. Emi. Apa? Emi terus? Apa? Kungfu. Panda. Oke. Oke. Xiaomi. Teknologi. Lanjut ya. Amerika Serikat. Burger, oke. Apple. Trump. Ya. Oke. Jepang. Sushi. Doraemon. Apa tadi, harakiri? Wah, serem banget. Ini karena ini seni ya, jadi Musashi. Nah, Musashi. Oke. Argentina. Apa? Sepak bola. Ada lagi selain sepak bola? Tango. Oke. Evita Peron. Karena filmnya ya Pak ya? Iya. Evita Peron ya. Prancis. Fashion. Oke. Italia. Pizza. Ya. Nah, semua jawaban dari Bapak Ibu sekalian mengenai negara-negara tersebut yang ada di pikiran, itulah diplomasi. Yang ada di pikiran, yang terkenal itu semuanya kebudayaan dan seni. Literatur, Musashi. Makanan, itu bukan karena rasanya terutama. Ya kalau dibilang sushi enak atau enggak, ya enak-enak enggak ya. Dibandingkan pecel lele sih saya kalau rasa lebih enak pecel lele terus terang saja. Tapi kenapa sushi itu terkenal? Karena kebudayaannya, desainnya, seninya makan sushi. The art of eating sushi. The art of cutting the fish into sushi. The art of rolling the rice
seninya, bahkan bukan rasanya. Argentina tango, tarian, sepak bola juga bagian dari kebudayaan. Evita Peron terkenal sebagai tokoh karena nyantriknya, seninya, ya kan? Semuanya tadi, Italia, Prancis, Jepang, apalagi kalau saya tanya, belum saya tanya, Korea Selatan. Ya semuanya ya, dari itu kan film-filmnya, telenovelanya. Iya betul. Semuanya dari seni dan kebudayaan. Jadi tesis pertama saya sudah dibuktikan oleh jawaban Bapak Ibu sekalian. Jika kita mengenal suatu negara, itu adalah dari kebudayaannya, dari seninya. Branding atau merek dari suatu negara itu hanya bisa terluas dalam jalur diplomasi melalui budaya seni, kebudayaan dan senian dari negara tersebut. Sehingga ini menjadi suatu konundrum dan dari paradoks Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah bilang seharusnya kita sangat dikenal karena kebudayaan kita luar biasa beragam. Kita boleh bandingkan, perbandingan itu baik. Apa kebudayaan Amerika dibandingkan kebudayaan Indonesia? Dari segi sejarah, dari segi keragaman, dari segi objektivitas, keindahan, kita jauh lebih kaya dibandingkan hampir semua negara dan bangsa di dunia ini. Tetapi mengapa kalau kita lihat dari dikenal atau tidak, diplomatik atau tidak, kita belum, saya belum tidak mengatakan tidak, tapi kita belum terlalu dikenal. Jawabannya adalah perguruan tinggi. Jawabannya adalah perguruan tinggi. Mungkin Bapak Ibu sekalian bilang, masa perguruan tinggi? Itu yang lain-lain itu kan bukan dikenal dari perguruan tingginya. Nah, sebenarnya semuanya kalau kita lihat kebudayaan yang berhasil untuk dikembangkan dan dikenal oleh masyarakat di dunia, itu harus ada apa yang menjadi kunci dari diplomasi, dari seni dan budaya. Kuncinya adalah struktur. Apa maksud saya dengan struktur? Pertama, kita tahu bahwa seni dan budaya, hasil dari seni dan budaya itu adalah alat diplomasi yang paling efektif. Tadi sudah terbukti dengan jawaban Bapak Ibu sekalian. Tetapi tidak bisa begitu saja secara organik seni dan budaya itu akan bisa menjadi alat diplomasi. Sebaliknya, seni dan budaya ini harus ada strukturnya agar bisa dikenal, diketahui, dan disebarkan di dunia. Yang pertama penting mengenai struktur adalah rekognisi. Rekognisi status dari keahlian mengenai seni dan budaya tersebut. Rekognisi yang kita bisa ambil jika mahasiswa lulus dari ISI Yogyakarta dan mendapatkan ijazah dari sini. Ijazah bukan sekedar ijazah, tetapi pada sistem perekonomian dunia, mengapa ada ijazah? Ijazah adalah token ekonomi, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Token ekonomi.
Apa artinya token ekonomi? Ijazah adalah token ekonomi. Ijazah adalah token ekonomi karena untuk bisa mengetahui kemampuan seni dari seseorang atau kemampuan apapun, kemampuan profesi apapun, tidak bisa orang-orang lain itu hanya bertanya kepada yang punya kemampuan itu. Ini akan sulit dalam sistem informasi di dunia. Sehingga di dunia kitalah tercipta, di perekonomian dunia kita, untuk bisa dengan cepat mengetahui siapa yang mempunyai kemampuan lebih dan siapa yang mempunyai kemampuan biasa saja atau tidak mempunyai kemampuan, kita perlu pernyataan atau pengakuan dari orang-orang lain. Sebenarnya sama seperti mata uang, harga. Kalau zaman dulu kan barter. Nah itu susah kan, masih satu-satu. Yang satu merasa ini berharga, yang satu merasa ini tidak berharga. Tetapi dibuatlah token ekonomi, uang, sehingga harganya itu disetujui oleh masing-masing. Ijazah pun demikian. Token ekonomi yang memberikan pernyataan tanpa harus ditanyakan satu persatu bahwa seseorang ini mempunyai kemampuan lebih. Kemampuan khusus yang sudah dinyatakan oleh badan-badan, institusi-institusi. Nah, untuk inilah satu strukturnya. Nah, untuk ini bisa dikenal atau untuk ini bisa dipercayai oleh komunitas, ijazah itu harus dihasilkan oleh institusi yang berbobot. Kalau seorang fashion designer lulus dari, mempunyai ijazah dari The Parsons School of Design, nggak ditanya lagi apakah bisa desain baju atau tidak. Ya kan? Itu maksud saya token ekonomi. Ini jangan dianggap sesuatu yang ijazah itu hanya sekedar paper. Ijazah hanya sekedar ijazah. Ijazah itu adalah token ekonomi yang harus diperjuangkan oleh institusi yang menghasilkan ijazah tersebut agar harga dari ijazah tersebut semakin tinggi. Setiap orang yang lulus dari ISI, suatu saat kita inginnya seperti Parsons Design of School atau Juilliard School of Music. Bukan di bidang musiknya, mungkin di bidang fashion, tapi bukan berarti harus di bidang situ. Tetapi di bidang yang dimana kita adalah mempunyai kekayaan. Di bidang, kalau orang harus mau menjadi ahli wayang, ya harusnya punya ijazah dari ISI, termasuk ISI Jogja. Itulah baru diakui oleh seluruh dunia. Jadi inilah tantangan dan juga tujuan bahwa dengan adanya struktur sertifikasi, struktur ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi, perguruan yang punya berbobot, itulah yang menjadi token ekonomi dan modal diplomasi yang sangat penting. Sehingga saya sudah menghubungkan satu, mengapa saya bilang pada saat ini kita belum sampai pada diplomasi yang paling atas, walaupun sebenarnya kita mempunyai bahan yang luar biasa, yang papan atas dari kebudayaan, konten kebudayaan dan seni kita luar biasa. Jadi yang pertama adalah struktur untuk sertifikasi, itu adalah struktur yang harus dicapai oleh perguruan tinggi, terutama sekali perguruan tinggi seni kita. Yang kedua, dari struktur, apa peran perguruan tinggi? Mengapa perguruan tinggi adalah kunci dari diplomasi seni dan budaya untuk bisa Indonesia mempunyai peran dan status di dunia lebih baik lagi. Yang kedua adalah mengenai teori dan portabilitas. Jadi yang pertama sertifikasi
sebagai token of economy. Yang kedua adalah teori seni, teori budaya, dan portabilitas. Akan saya jelaskan apa ini maksudnya. Kalau kita pikirkan tentang musik, apa musik yang paling diketahui di seluruh dunia? Sayangnya bukan gamelan Jawa, tetapi musik klasik. Dan kita patut mempertanyakan dan mengaji dan menganalisa. Kenapa yang paling dikenal sebagai standar musik itu adalah musik klasik dari Eropa, bukan musik gamelan? Saya bisa langsung jawab, ini bukan karena konten dari musik gamelan lebih inferior. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya pun meneliti mengenai brain and music, otak dan musik. Yang salah satunya yang saya teliti bersama dengan rekan-rekan saya adalah bagaimana manusia memproses musik waktu kita lahir. Dan satu jawaban penting, ini ditemukan oleh rekan saya, bahkan baru saja dipublikasi. Satu jawaban penting adalah waktu kita lahir, otak kita tidak mempunyai bawaan lahir kesukaan terhadap satu jenis musik. Tidak ada. Otaknya seperti agak kosong. Saya bilang agak karena bukan kosong sekali. Jadi waktu lahir pun kita sudah bisa memproses tonalitas, memproses ritme, itu sudah bisa. Dan ini kita sudah ketahui dari sains, dari eksperimen-eksperimen yang kita lakukan. Tetapi tidak ada bahwa yang lebih disukai itu adalah harmoni dan bukan slendropelok. Tidak ada itu. Bahkan sebaliknya kita mengetahui jika waktu lahir sering diekspos dengan slendropelok, itu akan lebih senang, lebih mampu memproses musik tersebut daripada musik harmoni. Dengan 7. Jadi secara saintifik tidak ada itu kesukaan lebih terhadap musik klasik. Tetapi yang terjadi di dunia ini didominasi oleh musik klasik. Mengapa? Karena teori musik klasik itulah yang ada jutaan buku, paper, semuanya ditulis mengenai musik klasik. Teorinya sangat banyak sekali. Sehingga kalau kita belajar piano, pasti yang diajarkan adalah harmoni. Bukan slendropelok. Karena lebih banyak ditemukan jutaan teori mengenai itu. Sehingga itulah yang saya buat, teorinya ini membuat budaya tersebut, seni tersebut portable. Mudah dijinjing, mudah dikemas, sehingga mudah disebarluaskan. Teorinya atau begitu banyak teori ini kadang-kadang di Indonesia sering diejek-ejek ya, diceremehkan. Teori, mana prakteknya? Tidak bisa praktek kalau tidak ada teorinya. Tapi juga yang saya ceritakan sekarang itu teori artinya ada jelas harmoni itu terjadi dari apa. Coba kalau mau slendropelok. Susah Bapak Ibu sekalian. Cari materi apa sebenarnya slendropelok. Bagaimana cara mengajarkannya. Bagian-bagian anatomi dari slendropelok itu apa. Gak gampang mencari informasi itu. Tetapi kalau untuk harmoni itu sudah ditulis semua teorinya. Jadi satu penting kalau kita lihat apa itu guna teori.
Teori yang ditulis itu sangat mudah disebarluaskan. Itulah yang maksud saya teori dan portabilitas. Ini di semuanya. Kenapa balet lebih terkenal daripada Srimpi dan Budoyo? Kalau dari kekayaannya sangat tidak kalah tarian Jawa kita dibandingkan dengan balet. Tetapi apa perbedaannya? Teori mengenai balet itu sudah banyak sekali, mudah ditemukan, sehingga mudah disebarkan. Tinggal dikasih tahu, nih lihat balet itu terdiri dari 8 klasik dasar, lalu apa saja itu. Dan itu semudah ditemui. Kalau tari Budoyo, tari Srimpi, ya banyak yang datang ke sini untuk belajar. Tetapi itu kalau dibilang banyak juga tidak terbanding ya dibandingkan dengan di dunia. Sehingga ini kembali edukasi yang hanya bisa terjadi lewat teori-teori yang bisa dijinjing, bisa diangkat, bisa disebarkan, yaitu teori menjadi portabilitas. Itulah yang menjadi kunci penyebaran. Ya kan? Sehingga lalu satu lagi kesukaan saya, wayang. Di sini wayang kulit. Tapi jenis saya wayang kulit, wayang golek. Ini kalau ditanyakan kita ambil 100 orang dari seluruh dunia. Lalu ditanya, siapa yang kenal wayang, siapa yang kenal kabuki? Pasti lebih banyak yang mengenal kabuki dari Jepang atau Peking opera. Tetapi kalau kembali lagi kita lihat kontennya, tidak bisa kita bilang wayang kalah dibandingkan kabuki. Wayang mempunyai formalitas dari Mahabharata dan Ramayana, epok yang luar biasa sudah tersistemasi di dalam budaya Indonesia. Tetapi untuk mencari tahu apa sistemasi wayang, apa teoritas wayang, tidak mudah untuk dunia internasional. Sehingga tidak mudah disebarluaskan. Terbalik kabuki yang sebenarnya, kalau boleh jujur, jauh lebih terbatas dari kekayaannya dibandingkan dengan wayang kita. Itu jauh lebih dikenal. Karena formalitas teorinya itu disebarluaskan. Mudah ditemui, mudah dibaca. Sehingga itu menjadi diplomasi yang jauh lebih kuat. Itulah yang saya sebut Bapak Ibu sekalian, mengapa perguruan tinggi menjadi sangat penting, terutama sekali seperti ISI Yogyakarta. Perguruan tinggi seni kita yang paling tua, yang paling dikagumi, yang paling banyak menghasilkan seni-seni budaya dan terutama sekali teoritas penulisan dan juga hasil-hasil praktik langsung yang bisa diportabilitaskan, yang bisa disebarkan. Agar setiap kali orang mencari tahu, saya tidak tahu apa itu wayang, coba saya langsung lihat wayang. Bisa nggak bisa langsung tahu, inilah tentang wayang. Sedihnya kalau kita lihat wayang, kemarin saya coba Google wayang, yang paling utama keluar pasti Wikipedia. Bukannya authoritative book of wayang dari ISI Yogyakarta. Belum tuh, belum saya lihat. Pasti ada Bapak Ibu sekalian, saya yakin itu. Tetapi ini harus kita kerjakan bersama. Jangan, sebenarnya yang saya ingin beritahu, yang ingin saya bincangkan bersama adalah semangat dan tujuan konkret ISI untuk menjadi world class university ini adalah bukan suatu yang angan-angan, tetapi suatu yang memang harus terjadi. Karena kembali lagi ke tesis saya yang nomor 1, kebudayaan dan seni Indonesia adalah
kekayaan Indonesia yang mungkin nomor satu yang kita punyai. Nomor satu yang kita punyai. Kekayaan dan budaya kita begitu luar biasa, sehingga untuk kita bisa menjadi the world authoritative figure of wayang, of gamelan, of Indonesian fashion, itu harus datang tentu saja dari Indonesia. Dan tidak ada yang bisa melakukan itu secara terorganisir kalau bukan dari perguruan tinggi. Ini maksud saya. Jadi tesis ketiga saya, kita harus percaya diri. Kita harus mempunyai confidence, kepercayaan diri yang kuat bahwa seni dan budaya itu adalah sesuatu yang harus kita pelajari, sesuatu yang harus kita formalitaskan, sesuatu yang harus kita terus-menerus teliti, sesuatu yang terus-menerus kita lakukan di formalitas institusi perguruan tinggi. Tanpa formalitas institusi perguruan tinggi, tidak akan terstruktur seni dan budaya kita, dan seni budaya kita yang memang dasarnya kuat tidak akan bisa menjadi alat diplomasi di dunia. Kepercayaan diri inilah yang juga kalau kita boleh jujur belum tercermin secara optimal di bangsa dan negara kita. Padahal kalau kita pintar dan jeli, inilah kekayaan kita. Inilah yang kita punyai tanpa terus terang saja harus terlalu bersusah payah. Sudah ada dasar yang paling kuat dari seni dan budaya kita, bahasa kita. Jadi kita harus bangun kepercayaan diri ini lewat bentuk yang portable, sehingga dari Institut Perguruan Tinggi, dari Institut Seni Indonesia, kita bisa melahirkan bentuk-bentuk portable yang bisa disebarluaskan baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Baik kalau ada cerita wayang, waktu saya kecil saya baca cerita wayang, sehingga sungguh Bapak Ibu sekalian waktu saya menikah, itu pakai wayang satu malaman. Wayang golek ya, saya orang Sunda soalnya. Tetapi akhir-akhir ini, terakhir saya ke toko buku, susah nemu cerita wayang untuk anak kecil. Coba, saya mau beli untuk anak saya. Gak gampang dapat cerita wayang untuk anak kecil. Karena formalitas atau studi itu mungkin ya Bapak Ibu sekalian, saya belum secara detail mendatakannya. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian lebih tahu, agak sedikit menurun mungkin. Tapi tidak apa, karena hari inilah kita bangkit, hari inilah kita yakin dan percaya diri bahwa kebudayaan dan seni kita adalah aset kita yang harus kita formalitaskan, yang harus kita risetkan, yang harus kita unggulkan. Kepercayaan diri ini sangat penting. Dan kepercayaan diri ini hanya bisa dimulai oleh Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa sekalian dari ISI. Jika ISI yang paling tua di Indonesia itu mempunyai kepercayaan diri, baru itulah akan bisa menyebar di negara kita. Karena kalau kita di ISI tidak percaya diri, merasa mungkin bidang lain lebih baik dari seni, itu kita tidak akan bisa berbicara kepada dunia, tidak akan bisa berbicara kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa seni dan budaya kita adalah modal kepercayaan kita, percayaan diri kita nomor 1, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat, saya kebetulan sangat lama di Amerika Serikat. Walaupun tadi disebut juga guru besar di Tsinghua University, saya pun sudah menjadi tenured associate professor. Jadi
dosen seumur hidup atau profesor seumur hidup di Swarthmore College. Number 3 liberal arts di universitas sebelum saya pindah ke Tsinghua. Kalau kita lihat bangunan-bangunan di universitas terkenal, Harvard University, 4 tahun saya di sana. University of Pennsylvania, saya sangat sering di sana. Yale University, Stanford University, Tsinghua University, nomor 1 di Asia. Banyak kampus-kampus ternama ini, Bapak Ibu tahu bangunan apa yang paling megah dan paling dikunjungi orang? Bukan laboratori sains, Bapak Ibu sekalian. Yang paling megah di Harvard University itu, betul, museum, gedung pertunjukan, dan perpustakaan. Di Harvard Sackler Art Museum. Paling sering kalau orang datang itu mengunjungi Sackler Art Museum. Yang paling besar di Harvard itu Annenberg Hall of Performing Arts. Di UPenn, University of Pennsylvania juga Annenberg Hall of Performing Arts. Itu yang paling terkenal. Dua-duanya Annenberg karena yang nyumbang sama. Nyumbangnya untuk performing arts. Itu bangunan yang paling grand, yang paling megah di seluruh kampus Harvard. Itu adalah performing arts, bukan laboratory science. Bangunan megah kedua perpustakaan, betul. Di mana disitulah tersimpan ilmu budaya seni. Di Stanford University, yang paling terkenal, sebenarnya ini bukan bangunan, bangunannya pun juga sangat besar. Itu adalah The Rodin Exhibition. Itu di luar, jadi tidak ada bangunannya. Jadi patung-patung Rodin itu ditaruh di luar. Paling sering kalau mengunjungi Stanford itu untuk melihat Rodin Collection. Jadi universitas-universitas yang Bapak Ibu tahu, adik-adik tahu mengenai sains dan teknologinya itu paling bangganya itu tentang seni yang mereka punyai. Budaya yang mereka punyai. Jangan sampai kita yang punya lebih banyak tidak percaya diri. Di Harvard University itu ada macam-macam department. Kalau S1 itu di departemen yang paling besar, bukan departemen, maksudnya sekolah, itu namanya Faculty of Art and Science. Faculty of Art and Science. Jadi art dan sainsnya itu menjadi satu. Dan kami diharuskan untuk mengambil mata kelas seni. Saya waktu itu mengambil mata kelas arsitektur. Karena sampai sekarang pun itu sesuatu yang sebagai orang awam yang paling saya sukai. Desain dan arsitektur. Tidak kebetulan kacamata saya seperti ini. Karena sangat menyukai desain sebagai orang awam. Ya. Dan sehingga kepercayaan diri itulah yang penting sekali kita dalami. Karena isilah poros kepercayaan diri itu. Isilah juga yang bisa menstrukturkan seni dan budaya Indonesia. Yang secara real, secara konkret menjadi alat diplomasi nomor 1 di dunia. Bukan hanya karena Indonesia, tetapi tadi ingat tesis nomor 1 saya. Seni dan kebudayaan adalah alat diplomasi nomor 1. Apapun itu negaranya, yang paling kita kenal adalah seni dan budayanya. Jadi kita harus tanamkan percaya diri ini dan kita harus terus menekuni formalitas dari seni dan budaya di perguruan tinggi kita agar setiap orang yang ingin tahu mengenai wayang, mengenai musik gamelan, mengenai tari Jawa, mengenai seni lukisan,
mengenai segala sesuatu budaya dan seni Indonesia bisa dengan mudah menemukannya. Dan paling mudah menemukannya tentu dari institusi, dari universitas. Parsons School of Design, Juilliard School of Music, semuanya sangat bangga kalau mereka lulus dari situ. Dan saya rasa inilah juga yang akan terjadi dan sudah terjadi pula oleh ISI Yogyakarta. Terakhir, saya tutup tadi pada hari pertama saya di Harvard University. Saya merasa marah, tapi juga refleksi diri. Kenapa kita tidak percaya diri? Kenapa kita tidak punya diplomasi, public relation, duta yang sangat baik untuk Indonesia? Sehingga sejak saat itu sampai saya menjadi guru besar di Swarthmore, saya juga menjadi duta Indonesia dan percaya diri. Di Swarthmore ada gamelan. Jadi sebagai dosen saya juga, kebetulan saya dari kecil memang penari. Saya belajar tari Bali dan juga sempat belajar tari Jawa klasik. Dan saya juga menjadi penari pada saat itu. Karena kita harus percaya diri dan memberikan kepercayaan ini kepada orang-orang lain di sekitar kita, menjadi duta. Di Amerika Serikat ada lebih, terakhir saya cek, 130 grup gamelan di universitas-universitas. Saya bahkan tidak tahu di Indonesia ada berapa grup gamelan di universitas-universitas kita. Jangan-jangan bahkan lebih sedikit, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang akan kita bangun. Terima kasih atas peloporan kepemimpinan dari ISI Yogyakarta. Saya sangat mendukung art connectivity, jaringan network, dan jangan lupa jaringan network ini sangat bisa terjadi karena kita sudah mempunyai bahan-bahannya, karena kita sudah mempunyai kekayaannya. Tinggal bagaimana kita meneruskan dan terus-menerus menggali, membuat hasil karya secara formalitas dan secara praktik yang paling tinggi kualitasnya, agar bangsa kita dikenal oleh yang sepatutnya dikenal, seni dan budaya kita sebagai diplomasi dan perguruan tinggi adalah kunci utama untuk memajukan seni dan budaya Indonesia agar dikenal sebagai diplomasi di seluruh dunia. Terima kasih. Ayo kita bersama-sama membangun negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.